Teror lembut Gunung Karang, manggung di hajatan jin. Kisah ini ditulis oleh Mbah Ngesot. Mbah Ngesot ini terkenal dengan puluhan cerita horor yang sangat menarik untuk disimak. Tautan kisah ada di deskripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 2 hari, hewan ternak warga kampung Kaduenggang hilang secara misterius. Puluhan ayam lenyap dari kandangnya. Kambing yang dipelihara bertahun-tahun juga hilang. Belum lagi kerbau. Ada 10 ekor yang hilang secara misterius. Mereka yakin pasti ada maling di kampung mereka. Warga kampung itu sepakat untuk memperbanyak pos ronda. Setiap malam, para pemuda dan bapak-bapak bergantian menjaga kampung. Mereka sangat hati-hati jika ada orang asing yang masuk ke kampung mereka. Anehnya, tidak ada tanda-tanda maling di kampung itu. Selama 1 minggu berjaga, tak satu pun orang asing yang masuk ke kampung. Kasus hilangnya hewan ternak belum terpecahkan, tapi sudah muncul kasus baru. Banyak warga yang melapor ke ketua RT kalau warung mereka kemalingan. Barang dagangan mereka hilang. Tapi si maling hanya mencuri barang yang bisa dimakan seperti kue, biskuit, kopi, dan makanan lainnya. Kejadian ini benar-benar menggemparkan seluruh warga kampung. Mereka bahkan menambahkan gembok pada pintu rumah mereka agar maling tidak bisa masuk. Bukan pintu saja, tapi jendela juga ikut digembok. Pak Masyuri sebagai ketua RT mulai kebingungan. Dia heran, siapa yang sudah melakukan ini semua. Minggu berikutnya yang hilang adalah rokok. Banyak pemilik warung yang mengadu pada Pak Masyuri kalau rokok di warung mereka ludes digondol maling. Tapi tunggu dulu. Pak Masyuri enggan buru-buru memutuskan kalau hilangnya rokok warga digondol maling. Soalnya rokok Pak Masyuri juga sering hilang. Padahal jelas-jelas ia meletakkan rokok itu di kamarnya. Hal itu juga dialami oleh bapak-bapak dan para pemuda kampung. Mereka sering kehilangan rokok. Lengah sedikit, rokok itu lenyap begitu saja. Sementara itu, di lain tempat, jauh dari kaki Gunung Karang, ada grup jaipong yang reputasinya tak terkalahkan. Namanya grup goyang Geboy. Mereka sangat tersohor seantero Banten. Setiap mereka manggung, yang nonton pasti ratusan orang, sudah macam nonton konser artis ibu kota. Tapi itu dulu. Sekarang grup goyang Geboy sudah tidak laku. Orang-orang lebih suka nanggap dangdut ketimbang jaipong. Dulhanan pendiri grup jaipong goyang Geboy sekarang sudah beralih profesi menjadi kuli panjat pohon melinjo. Sedangkan Dian Rara, si primadona yang selalu dinanti-nanti goyangannya, sekarang sibuk jualan sawo di pinggir jalan. Dia sudah menikah dan punya 1 anak yang nakalnya minta ampun. Lain halnya dengan nasib para penabuh gamelan.
Mereka semua jadi tukang ojek yang setiap hari hanya termangu di pertigaan jalan, menunggu penumpang yang tak pasti. Sekalinya ada penumpang, itu dijemput oleh keluarganya. Sekarang hidup mereka serba sulit. Tidak seperti dulu saat grup Jaipong Goyang Keboy berjaya. Uang yang mereka dapatkan dari hasil manggung melimpah ruah. Tengah malam sekitar jam 12, Dulhanan tidak bisa tidur. Dia lalu masuk ke kamar tempat disimpannya gamelan. Sudah lama sekali gamelan itu tidak digunakan. Alat-alat itu berdebu dan penuh dengan sarang laba-laba. Dulhanan menyalakan lampu kamar. Dia lalu mengambil kain basah dan membersihkan gamelannya dengan kain tersebut. Sambil menyanyikan lagu Jaipong, dia perlahan mengelap gamelannya. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dulhanan heran. Tak biasanya ada orang yang bertamu tengah malam seperti ini. Segera ia buka pintu itu. Di hadapannya berdiri seorang laki-laki berpakaian serba hitam dan mengenakan belangkon batik. Perawakan lelaki itu kurus, kumisnya tebal sekali, alisnya menjuntai sampai ke ceruk mata. Lelaki itu benar-benar asing bagi Dulhanan. "Cari siapa ya, Pak?" tanya Dulhanan. "Bapak Dulhanan," jawab lelaki tersebut sambil tersenyum ramah. "Iya, saya sendiri. Mari silahkan masuk." Dulhanan menggelar tikar pandan. Lelaki itu duduk sambil bersirah dan tersenyum ramah. "Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya Pak sama saya?" Dulhanan penasaran. Jarang-jarang ia kedatangan tamu. "Saya diutus untuk menyampaikan pesan ke Bapak," kata lelaki itu. "Pesan apa dan dari siapa?" Dulhanan semakin penasaran. "Ini pesan dari Abah Kamdari. Beliau mau mengadakan hajat besar, menikahkan anaknya. Nah, beliau mau panggil grup Jaipong Goyang Keboy buat meramaikan acara pernikahan," jelas lelaki itu. Dulhanan terkejut mendengar penjelasan lelaki itu. Dia tak menyangka ternyata masih ada orang yang mau memakai jasanya. Tanpa pikir panjang, Dulhanan langsung mengiyakan tawaran itu. "Kapan ya hajatannya?" tanya Dulhanan. "Malam minggu, Pak." Soal bayaran, Pak Dulhanan tidak akan kecewa. Abah Kamdari mau membayar 50 juta, kata lelaki itu. "Wah, mantap itu, Pak." Dulhanan bahagia sekali mendengar bayarannya yang tinggi. "Ya sudah, nanti hari Sabtu setelah maghrib saya kesini lagi ya Pak. Nanti saya bawa teman-teman untuk membantu membawa alat-alat Bapak. Kita jalan kaki saja," kata lelaki itu. Tak berlama-lama, lelaki itu pun pamit dari rumah Dulhanan. Saking senangnya, Dulhanan sampai lupa menanyakan siapa nama lelaki tadi. Ah, itu tak penting. Bagi Dulhanan yang paling penting sekarang adalah uang. Dia yakin para personel grup Goyang Keboy pasti mau diajak manggung lagi. Besoknya, Dulhanan berhasil mengumpulkan personilnya. Dian Rara, Bedu, Jaro, dan Sardi. Mereka senang sekali mendengar kabar dari Dulhanan.
Apalagi saat diberitahu kalau bayarannya 50 juta. Pastilah yang hajat ini orang kaya. Sebelum maghrib, mereka semua berkumpul di rumah Dulhanan. Tak perlu menunggu lama, lelaki yang tempo hari mendatangi Dulhanan pun muncul. Dari kejauhan, dia tampak tersenyum ramah. Dia juga membawa 5 orang lainnya untuk menggotong alat musik jaipong. Selepas maghrib, rombongan Dulhanan pun berangkat. Kata lelaki misterius itu, Abah Kamdari tinggal di kampung Ciberang. Dulhanan belum pernah dengar kampung itu. Dia pun manut saja, yang penting dapat uang. Mereka pun tiba di kampung Kaduenggang. Anehnya, orang-orang kampung yang saat itu sedang ronda tiba-tiba lari berhamburan saat melihat rombongan Dulhanan. Yang orang-orang kampung itu lihat sangat di luar nalar. Alat jaipong itu tampak melayang sendiri tanpa ada yang menggotongnya. "Kenapa mereka lari?" tanya Dian Rara. "Entahlah, mungkin mereka kira kita ini setan," kata Dulhanan sambil tertawa. Rombongan itu akhirnya tiba di kampung Ciberang. Suasana di sana ramai sekali. Panggung besar sudah disiapkan untuk pentas jaipong. Bedu, Jaro, Sardi, dan Dulhanan langsung menabuh alat-alat jaipong. Dian Rara pun meliuk-liuk bergoyang dengan lincah. Penonton bersorak melihat goyangan Dian Rara. Satu persatu penonton itu naik ke panggung untuk nyawer. Di tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba Bedu ingin buang air kecil. Dia turun dari panggung dan segera mencari semak-semak. Saat sebelum Bedu naik kembali ke panggung, dia melihat seorang wanita cantik yang berdiri di antara pepohonan. Wanita itu berpakaian layaknya sinden. Dia tersenyum ke arah Bedu. Perawakannya montok membuat Bedu terpukau. "Kemari," kata wanita itu sambil tersenyum. Tanpa pikir panjang lagi, Bedu menghampiri wanita itu. Ia dibawa masuk ke tengah hutan dan menghilang begitu saja. Keesokan paginya, para personel grup jaipong itu terkapar di atas semak-semak. Mereka tidak menyadari kalau semalam yang hajat itu adalah lelembut Gunung Karang. Dulhanan membuka matanya. Tepat di samping kanannya sudah ada sekepok uang tunai 50 juta. Bukan hanya itu, Dulhanan juga dibekali puluhan 5 ekor ayam, 2 kambing, rokok berbagai merek, dan makanan warung. Dulhanan segera membangunkan personilnya. "Bedu mana?" tanya Dulhanan. "Enggak tahu, Pak. Bukannya semalam manggung sama kita?" tanya Sardi. "Iya, aku ingat betul," timpal Jaro. "Dian Rara ada?" tanya Dulhanan sambil menoleh ke sekeliling. "Itu dia, Pak," tunjuk Jaro. Dian Rara terkapar tak sadarkan diri di atas semak-semak.
Pakaiannya acak-acakan. Mungkin Dian Rara kelelahan setelah semalam suntuk menari tanpa henti.